Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Samnurjanah, guru SD 01340 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Anak-anakku, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Oke, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anakku, pada pagi ini kita akan pelajari tentang tema 2 persatuan dalam perbedaan. Pada subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan. Oke anak-anak, pagi ini kita akan mulai dengan pembelajaran kita tentang adaptasi hewan. Anak-anak masih ingat adaptasi hewan? Iya, selain adaptasi tumbuhan, ada adaptasi hewan. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, anak-anak, di gambar, anak-anak bisa melihat beberapa jenis hewan. Ada gajah yang memiliki belalai yang panjang. Ada cumi-cumi yang memiliki tinta. Ada unta yang memiliki punuk di atas punggungnya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ada anjing laut yang memiliki bulu yang tebal. Ada bunglon yang bisa berubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ditempatinya. Kemudian ada burung elang laut yang memiliki cakar yang panjang. Semua itu adalah digunakan hewan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, baik untuk penyesuaian diri dengan lingkungan maupun untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Oke anak-anak, ada beberapa jenis adaptasi. Pertama adalah morfologi. Morfologi merupakan penyesuaian diri makhluk hidup melalui bentuk organ tubuhnya. Misalnya, pada kaki bebek memiliki selaput. Lalu, jenis adaptasi yang kedua yaitu fisiologi. Fisiologi merupakan penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ tubuhnya. Misalnya, pada sapi, kambing, dan anjing laut yang dapat mencerna makanan dalam lambung melalui enzim selulosa. Kemudian ada adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan dengan mengubah tingkah laku agar dapat mempertahankan hidupnya. Contohnya pada cecak yang dapat memutuskan ekornya dalam keadaan bahaya. Anak-anak, ada cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Iya, setiap hewan memiliki kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuannya adalah agar bisa hidup di lingkungannya dan melindungi diri dari musuhnya. Berikut ini adalah beberapa cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. 1. Kamuflase. Kamuflase adalah cara hewan melindungi diri dengan menyamar. Contohnya pada belalang. Tubuh belalang memiliki warna yang mirip daun sehingga musuh akan kesulitan untuk menemukannya. 2. Mimikri. Mimikri adalah cara hewan melindungi diri dengan mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Contohnya adalah bunglon. Perubahan warna ini menyebabkan musuh kesulitan untuk menemukan. 3. Autotomi adalah cara hewan melindungi diri dengan memutuskan sebagian ekornya.
Contohnya pada cecak. Ekor cecak yang telah putus dapat tumbuh seperti semula setelah beberapa bulan. Kemudian 4. Menggulung tubuh. Ada hewan yang dapat melindungi diri dengan menggulung tubuh. Contohnya terenggiling. Ya, terenggiling saat menggulung tubuhnya akan terlindung, tubuhnya yang lunak akan terlindung oleh sisik yang keras. 5. Menyemburkan tinta. Hewan yang dapat melindungi diri dengan menyemburkan tinta adalah cumi-cumi. Pada tinta cumi-cumi yang hitam pekat dapat menghalangi pandangan musuhnya. Nah, ketika air menjadi keruh, maka musuh akan kehilangan jejak. 6. Mengeluarkan bau. Ada hewan yang melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Contohnya adalah walang sangit. Nah, walang sangit akan mengeluarkan bau ketika ada bahaya mengancamnya. Bau tersebut sangat menyengat sehingga musuh akan lari menjauh. 7. Cangkang. Hewan yang melindungi diri dengan cangkang adalah siput. Cangkang siput dapat melindungi siput karena sangat keras. Cangkang juga berfungsi sebagai rumah bagi siput. Oke, anak-anak, ya, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Masih dalam rangka persatuan dan kesatuan. Apakah gambar tersebut menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan? Ya, apa dampak positifnya yang dapat kita peroleh dari kegiatan tersebut? Nah, sekarang kamu bisa mengungkapkan sendiri pendapatmu. Nah, misalnya ya dalam kegiatan mereka akan membentuk kelompok untuk mencari informasi, membuat peta pikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, ada beberapa sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Menolong orang lain tanpa membedakan agama atau suku, menghargai keragaman suku penduduk Indonesia, mentaati aturan yang berlaku di masyarakat, mau mengikuti kegiatan di masyarakat, menjaga kerukunan dengan warga. Nah, adapun manfaat persatuan dan kesatuan adalah 1. Menjaga keutuhan negara. 2. Memperkuat negara Indonesia. 3. Mempercepat kemajuan Indonesia. 4. Menjaga perdamaian bangsa. 5. Mengurangi kerusuhan antar suku. Oke, anak-anak, tadi ya dalam konteks persatuan dan kesatuan, Uni dan teman-temannya akan menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Ya, masing-masing teman-teman Uni membentuk 3 kelompok dan membuat peta pikiran. Nah, konteks yang mereka dapatkan adalah tentang persatuan dan kesatuan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ya ada Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia dalam perundingan ini diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh tim Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Wim Sukermerholm. Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada 25 Maret 1947 oleh kedua negara di Linggarjati, Jawa Barat. Perjanjian ini dilakukan karena banyak pertempuran yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda dan sekutu. Perjanjian Linggarjati menghasilkan persetujuan tentang status kemerdekaan Indonesia dan mengatur beberapa hal berikut.
1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Pada kenyataannya, pelaksanaan Perjanjian Linggarjati tidak berjalan mulus. Banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Selain itu, selain pernyataan disambut oleh Gubernur Jenderal H.J. Van Mook pada tanggal 20 Juli 1947. Hal ini menyebabkan terjadinya agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Teks yang kedua oleh kelompok 2, yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat, USS Renville, saat berada di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian Renville ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Pemimpin delegasi Indonesia adalah Amir Saripudin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoatmojo. Perundingan kedua negara telah dimulai tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian Renville menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis pemisah antara Indonesia dan daerah kekuasaan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah kekuasaan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Teks yang ketiga oleh kelompok 3, yaitu Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini dinamai sesuai dengan nama pemimpin delegasi dari kedua negara. Pemimpin delegasi Indonesia adalah Muhammad Rum, sedangkan pemimpin delegasi Belanda adalah Herman van Rooyen. Perundingan untuk menyepakati Perjanjian Rumroyen dilaksanakan tanggal 14 April 1949, sehingga akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Perjanjian ini dilaksanakan di Hotel Den Indes, Jakarta. Tujuan diadakannya perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan masalah kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Perjanjian Rumroyen menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut. 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 3. Ibu kota pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Ya, anak-anak, di sini ada teks tentang Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Bandung. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Peristiwa tersebut dilatar belakangi keinginan untuk mencegah tentara Sekutu dan Nika Belanda menjadikan kota Bandung sebagai markas strategi militer.
Dalam waktu 7 jam, 200.000 penduduk Bandung membakar rumah dan meninggalkan kota menuju pegunungan di selatan Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api memicu kemarahan tentara Inggris. Mereka tidak terima dan mulai melakukan penyerangan. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot. Dalam pertempuran tersebut, 2 anggota BRI atau Barisan Rakyat Indonesia berusaha untuk menghancurkan gudang amunisi sekutu. Kedua tokoh tersebut adalah Muhammad Toha dan Ramdan. Berkat kegigihan para pejuang, gudang amunisi sekutu berhasil dihancurkan. Nah, kita sudah menyimak tes Bandung Lautan Api. Dari teks tersebut, kita bisa menentukan beberapa informasi penting. Informasi pada teks bisa kita tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran akan membuat kita lebih mudah memahami informasi pada teks. Kita menuliskan informasi pada teks Bandung Lautan Api seperti berikut ini. Ya, anak-anak bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke anak-anak, sekarang bagaimana persatuan dan kesatuan harus terus dijunjung tinggi dimanapun kamu berada. Nah, ada beberapa perilaku yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, apa saja perilaku tersebut? Anak-anak bisa melihat di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan selamat belajar dan tetap semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat belajar.